Kita mulai lagi ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai ya untuk pelajaran pertemuan ketiga, yaitu masih tentang pola bilangan. Pola bilangan itu bab 1, nak. Untuk pertemuan 3 nanti ada subbab-subbabnya. Oke, nanti ini bisa dibaca sendiri di pause ya kalau kecepatan. Nah, tujuannya hari ini kita akan belajar deret matematika, deret aritmatika gitu ya. Untuk deret itu nanti perbedaannya kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Oke, deret aritmatika itu apa sih? Apa itu deret aritmatika? Saya ulang ya, deret aritmatika itu adalah jumlah semua bilangan dalam barisan aritmatika. Maksudnya apa? Oke, kita cek di slide ini. Nah, kalau barisan, sekali lagi, kalau barisan itu tandanya pakai koma nih, nak. Gitu ya. Ini barisan. Nah, kita tahu kalau aritmatika punya beda ya. Berarti beda itu selisihnya. Dari 2 ke 5 tuh diapain? Ditambah 3. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 juga ditambah 3. Jadi kita punya bedanya ini 3 gitu ya. Nah, udah pada bisa nih kemarin. Alhamdulillah di tugas kedua nilainya bagus-bagus gitu ya. Lalu bedanya dengan deret apa? Kalau deret ini adalah jumlah. Maksudnya jumlah apa nih? Tandanya jumlah gitu ya. Tandanya pakai jumlah. Tapi sama, dia juga punya beda. Bedanya 3 ya. Bedanya 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang membedakan di sini hanya apa? Hanya tandanya yang satu koma, yang satu tambah gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan deret matematika atau jumlah deret itu rumusnya ada 2 gitu ya. Yang pertama, yang kiri dipakai saat kalian diketahui A-nya dan UN-nya. Sekali lagi, A itu apa? A ini awal ya, atau suku pertama ya. Udah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Berarti saya cek nih slide sebelumnya. A-nya siapa? Berarti A-nya berapa? 2 ya. 2. Iya, sip, A-nya 2 gitu ya, karena awalnya gitu, pertamanya siapa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ketika diketahui awal dan UN, rumusnya kita pakai yang kiri gitu. Sedangkan kalau diketahuinya A sama B-nya doang, berarti kita pakai rumus yang kanan gitu. Ini rumusnya sama, mendapatkannya pun sama nanti hasilnya. Nah, B itu apa? Yang tadi bedanya ya, atau selisihnya gitu. Katakan di sini, oke. Kalau bedanya itu ada yang negatif, nanti di perhitungannya tetap ditulis negatif ya, nak. Misal, contohnya nanti bedanya negatif 2, ya udah nggak apa-apa ditulis negatif 2 gitu. Sedangkan kalau positif 3 ya udah cukup 3 aja gitu ya. Kalau bentuk yang B-nya itu negatif seperti apa? Misal, yang menurun ya. Misal ada 10, 5, 0, dan seterusnya. Nah, ini kan dikurang ya. Bedanya beda 5. Ini bedanya beda 5. Nah, jadi nanti di sini bedanya itu negatif 5. Gitu ya. Jadi bedakan nih untuk yang positif sama yang negatif. Nanti negatifnya ini ikut gitu. Karena pelajaran sebelumnya ada yang bedanya negatif, tapi ada yang ngerjainnya pakai positif gitu ya. Oke, nah dicatat nih rumusnya. N per 2 dikali A tambah UN. Kalau yang kanan, N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nanti bisa dicatat ya, lihat di YouTube. Oke, sip. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi A ini apa? A ini awal. UN suku ke N. Lalu B ini beda. SN ini adalah jumlahnya. Gitu. Nanti N ini apa? Selalu ikut soal ya. Selalu ikut soal. Kalau ditanyanya jumlah suku ke 10, ya berarti S10. Sama seperti sebelumnya. Suku ke 10 berarti U10. Suku ke 5, U5. Nah, SN pun sama. Cuma jumlah suku kelima, oh jumlah berarti S. Berarti S5 gitu ya. S ini tuh maksudnya sum of. Jadi sum itu kan artinya jumlah ya. S ini tuh dari serapan bahasa Inggris gitu. Jadi artinya tuh jumlah. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk rumusnya nih. Nanti kita catatnya di akhir aja. Sip, kita lanjutkan. Nah, kita latihan. Dikit kok materi hari ini. Oke, tentukan jumlah 30 suku pertama. Nah, di sini dikatakan jumlah, artinya deret gitu ya. Bedakan sama pertemuan sebelumnya. Kalau jumlah, artinya yang ditanya S10 gitu. Kalau misalkan ditanyanya suku ke 10, suku ke 30, maaf, kok ini 10 sih saya.
30 ya. Misal yang ditanya suku ke-30. Oke, di sini saya tulis. Kalau ditanyanya ini pertemuan sebelumnya, suku ke-30, artinya U30 gitu ya. Suku itu U. Sedangkan kalau jumlah itu S gitu ya. Berarti ini kita nyarinya S-nya ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu. Kita hapus nih ya. Ini ikutin soal, tadi saya salah tulis. Jadi diikutin soalnya, kalau 30 ya udah berarti S30. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui apa. Oh, A-nya nih, ini awalnya ya, kita udah punya. Gitu. Bedanya belum ya, yuk kita cari bedanya. 1 ke 3 diapain? Coba yuk, ada yang bisa bantuin saya nggak? 1 ke 4 diapain? Bedanya. Ditambah. Iya, ditambah berapa? 3. Iya, sip, betul. Bisa ya. Ditambah 3. Pasti seterusnya ditambah 3 ya. Berarti saya catat di sini A-nya 1, B-nya 3 gitu ya. Oke, yuk kita masukin rumusnya sama-sama ya. Yuk kita masukin rumusnya. Rumusnya di sebelah kanan tuh, udah saya kasih contekan. Berarti S30 ya. N per 30 sekali lagi. Di sini kadang kalian masih ada yang keliru. Maksudnya N itu SN-nya ya di sini. Kalau N-nya 30 ya berarti N-nya 30 gitu. Sesuai soalnya aja diikutin gitu ya. Berarti kita masukin yuk. N per 30 berarti N per 2 berarti 30 per 2. Lalu 2A. A-nya siapa di sini? A-nya 1 ya. Oke, ditambah N dikurang 1, N-nya 30, berarti 30 kurang 1, dikali B, B-nya siapa? 3, gitu ya. Oke, tutup kurung. Oke, kita kerjakan satu persatu. 30 bagi 2, 15 ya. 2 kali 1, 2 ditambah. Nah, di sini catatannya. Kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 30 kurang 1 berapa? 29, baru dikalikan dengan 3, gitu ya. Berarti 15 dalam kurung 2 ditambah berapa 29 kali 3? Yuk, siapa yang mau bantuin saya hitung? 20 kali 3. Iya, sip, 87. Oke, 87. Sip. Berarti sekarang kita jumlahkan dulu ya. Yang dikurung dulu, ingat. 87 tambah 2 berapa? 89. Iya, 89. Udah terakhir 15, tinggal dikali 89. Berapa? Yuk, ada yang bisa bantuin saya hitung? 1335. Iya, sip. 1335 gitu. Jadi jawabannya jumlah suku ke-30 adalah 1335 seperti itu. Oke, untuk contoh soal pertama ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mau kasih gambaran maksudnya jumlah itu apa. Oke, sekarang saya ambil contoh S kecil ya. Misal S3 aja ya, S3. Yuk kita kerjakan saat S3. Berarti N-nya berapa? 3 ya. 3 per 2 dikali 2A. A-nya tetap 1, soal yang sama. Ditambah N-1, berarti 3 dikurang 1. Bedanya berapa? Bedanya 3 ya. Oke, kita kerjakan yuk. 3 per 2. Oh, ini pecahan, Bu. 1,5. Ya udah, tulisnya 3 per 2 aja. Gitu ya. Biar nanti nggak usah ada desimal. Ditambah 3 kurang 1, 2 ya. 2 dikali 3. Gitu. Lanjutkan. Berarti 3 per 2. 2 ditambah 6. Gitu ya. Oke, berarti 3 per 2. 2 tambah 6 berapa? 8 ya. Oke, berarti ini kita bisa sederhanakan jadi 4. Berarti S3-nya berapa? 12 ya. Oke, sip. Nah, saya jelaskan di sini S itu maksudnya apa. Nah, di sini artinya S3 adalah jumlah suku sampai ketiga gitu ya. Jadi di sini diperhatikan. Yang pertama, nih lihat, suku pertamanya berapa? Berapa suku pertamanya? 1 ya. Suku keduanya 4, suku ketiganya tuh 7. Oke, yang lupa di-mute, tolong di-mute dulu ya, Nak. Ada siapa tuh tadi? Oke, sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Ada suku pertama
2, dan ketiga. Nah, mereka saat dijumlah berapa? Yuk, bantuin saya. 1 tambah 4 tambah 7, berapa hasilnya? 12. Iya, 12 ya. Artinya, kelewat sampai sini ya. Jadi artinya dia itu jumlahnya 12. Nah, ini yang dikatakan jumlah 3 suku pertama. Jadi 1 tambah 4 tambah 7, hasilnya 12. Sama ya sama yang saya hitung di sebelah kanan ini. Gitu. Jadi maksudnya saya jumlah itu adalah dijumlahkan dari suku 1, 2, dan 3. Gitu. Kenapa yang suku 30 pakai rumus? Ya kalau kalian mau menjabarkan boleh. Tapi kan makan waktu ya. Habis 13, 16. 16 berarti 19. Apa kalian mau jabarin satu persatu? Nggak mungkin ya. Kalau masih suku ke-10, oke lah, wajar kalian mau cara manual. Tapi kalau udah suku ke-30, suku ke-40, apa iya kalian mau ngejabarin satu-satu? Nggak mungkin kan? Makanya kalian butuh rumus ini. Seperti itu ya. Gitu. Bisa dipahami berarti ya, jumlah suku pertama itu contohnya seperti ini. Gitu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke soal berikutnya? Enggak, Bu. Oke, enggak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga kalian paham nih. Nah, sekarang saya masuk ke soal cerita. Itu tadi kan soal biasa, sekarang soal cerita. Oke, jadi kita baca yuk sama-sama. Sebuah bambu dipotong menjadi 6 bagian, sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan bambu terpendek adalah 28 cm. Berarti ini potongan awalnya. Lalu terpanjangnya ada 88 cm. Berarti ini potongan terakhirnya gitu ya. Oke, karena dia dipotong, ya kenapa Shehan? Keklik atau gimana? Atau mau mau bertanya dulu? Pencet Bu. Oke, sip. Ya, oke, nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ya, gitu dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Karena menjadi 6 bagian, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, kita tulis. Karena bambu terpendek adalah 28, berarti dia awalnya nih. Gitu. Ini berarti suku pertama atau awal gitu ya. Suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan yang terpanjang itu 88. Berarti ini suku ke 6-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Lalu ditanya adalah panjang bambu sebelum dipotong. Artinya kan seluruhnya ya. Kita mau tahu ya jumlahnya berapa ya. Ya nggak? Sebelum dipotong kan. Artinya apa yang digunakan? SN atau UN? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Jadi apanya? Jumlahnya atau sukunya yang ditanya? SN atau UN-nya? Iya, SN-nya ya. Karena kan kita mau tahu seluruh panjang bambunya gitu. Jadi yang kita gunakan di sini adalah rumus SN-nya gitu ya. Berarti kita masukin yuk SN. Nah, karena di sini ada U1, U2, U3, U4, dan U5, dan U6 artinya ada S6 gitu ya. Berarti S-nya itu jumlahnya sampai ke 6 gitu. Rumusnya apa? Di sebelah kanan. Nah, di sini kita tahu A-nya. A-nya siapa? Udah tahu ya. A-nya di sini adalah 28. Lalu di sini kenapa nggak pakai rumus yang sebelumnya, Bu? Yang B. Nah, di sini kita kan nggak dikasih tahu bedanya ya. Jadi kita di sini pakai UN-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Oke, kenapa nih chatnya? Oke, sip. Nggak apa-apa ya, baru join. Oke, yuk. Berarti karena N per 2, berarti kita tulis N-nya 6. Berarti 6, 6 per 2 gitu ya. A-nya siapa? 28. Ditambah UN. UN itu berarti U6. Ya, karena S6 berarti U6. U6-nya siapa di sini? 88 ya. Kenapa kita nggak pakai rumus yang sebelumnya? Saya ulangi, karena di sini nggak dikasih tahu bedanya. Gitu ya. Kita lanjutin. 6 bagi 2, 3. Yuk, bantuin saya. 28 ditambah 88. Berapa, Nak? 116. Oke, 116. Sip. Udah tinggal kali 3. Yuk, berapa hasilnya?
348. Iya, sip. Terima kasih. 348. Apa satuannya? Sentimeter. Jadi diketahui S6 atau jumlah dari suku pertama sampai suku ke-6 adalah 348 tanpa kita harus ketahui suku-suku berikutnya gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi di sini jumlah S6-nya itu adalah 348. Jadi ternyata panjang bambu sebelum dipotong tuh segini gitu. Dipotong pertama 28, nanti dipotong berikutnya sampai 88 ukurannya. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Yuk, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, tidak? Sudah? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal untuk yang rumus penggunaan yang kedua. Yang ini tadi saya sengaja nih kasih rumus yang pertama ya. Bisa dibedakan ya, ini hanya diketahui A dan UN-nya. Nah, sedangkan ini kita baca yuk soalnya. Katanya, di aula sekolah ada 24 baris kursi. Berarti nanti ada 24 baris nih ya. Saya nggak usah jabarin ya sampai 24. Oke, dan seterusnya gitu ya. Karena ada 24 baris, katanya baris pertama ada 8 kursi. Kalau baris pertama artinya apa? Apanya? U1-nya kan ya? Atau A-nya ya? Berarti A-nya adalah 8. Kita tulis. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2. Artinya apa? Apanya nih? Bertambah 2. Berarti? B-nya. Iya, sip, betul. Bedanya 2 ya. Berarti habis 8 ada 10. Habis 10 berarti 12. Habis itu 14 dan seterusnya. Nggak usah dijabarin sampai 24 ya. Berarti kita catat di sini. A-nya 8, B-nya 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukin deh ke rumus. A-nya ada, B-nya ada. Nah, bisa dilihat perbedaan soalnya ya. Oke, saya sebelumnya dulu. Oke, sebelumnya dikasih tahu A dan UN-nya gitu. Sedangkan soal yang ini adalah diketahui A dan B-nya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada, kita tulis dulu ya. Berarti S berapa yang ditanya? Ada berapa? S berapa yuk? Coba diperhatikan. Iya, betul. Berarti S24 sama dengan masukin rumusnya. N per 2, berarti 24 per 2, ya, dikali 2A. A-nya 8, ditambah N-1. N-nya 24, dikurang 1. B-nya 2, kita kalikan 2. Gitu. Jadi, kalian tinggal lihat rumus ini aja nih yang sebelah kanan. Gitu ya. Bisa bedain ya, kapan pakai rumus yang A dan UN, kapan pakai rumus yang A dan beda gitu ya. Oke, 24 bagi 2. 12. 2 kali 8? 16. Oke, 16 ditambah 24 kurang 1, 23. Dikali 2 ya, gitu ya. Yuk, berarti 12, 16 ditambah 23 kali 2. 46. Iya, 46. Berarti hasil akhirnya 12 dikali berapa? 16 tambah 46. Berapa? Iya, 62. Yuk, hasil akhirnya bantuin saya yuk. 12 dikali 62. Berapa hasilnya? 744. Iya, hasilnya 744. Berarti nanti di baris ke-24 ya, di U24 ini dijumlahin seluruhnya itu ada 744 kursi seperti itu ya. Jadi 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dan seterusnya sampai ke 24 itu ada 744 kursi seperti itu ya. Gimana? Bisa dipahami nggak untuk soal yang ini? Contoh soal yang ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah bisa ya. Jadi catatannya di sini. Saya ulang ya. Ini udah cuma 3 soal doang. Kalau ditanyanya jumlah suku, artinya SN-nya. Tapi kalau suku ke-30, berarti sukunya. Seperti itu. Atau U-nya, pakai rumus yang pertemuan kedua. Oke. Kalau jumlah, pakai SN. Pakai rumus yang ini. Gitu. Lalu, untuk kasus soal cerita ada 2 tipe. Yang pertama yang diketahui A dan UN-nya. Ya, UN itu yang terakhirnya nih, kayak ini tadi U6 ya, U6-nya nih.
Itu. Sedangkan soal tipe yang kedua dikasih tahu awal dan bedanya, A dan B-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Sebelum saya sudahi, udah ada yang ingin ditanya dulu tidak? Kalian sampai jam 9 ya. Yuk. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Sudah ya. Oke, jadi kesimpulannya, di sini saya simpulkan ya. Kalau ditanyanya suku ke, misalkan ke 10, berarti U10-nya yang ditanya ya. Rumusnya apa? Diingat yang kemarin apa? Rumus UN. Yuk. A ditambah N-1 dikali B gitu ya. Sedangkan kalau ditanyanya jumlah suku ke 10, berarti yang dipakai S-nya, S10 gitu ya. Nanti rumusnya ada 2 ya, yang tadi gitu. Atau kita tulis aja rumus yang pertama, yang keduanya ya. Berarti apa tadi? N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, seperti itu ya. Nanti bisa dicatat nih rumus-rumusnya. Oke, sekali lagi, untuk catatan kalian nggak perlu kumpulkan ke saya gitu. Catatan untuk pribadi kalian saja, untuk keperluan kalian gitu. Tapi mungkin nanti suatu saat saya akan tagih nih, yuk mana lihat catatannya gitu. Jadi saya mau lihat apakah kalian sepertemuan tuh nyatet atau enggak gitu. Tapi kalau untuk saya belum minta, nggak usah dimasukkan ke GCR ya, nak. Yang dimasukkan itu cukup tugasnya aja gitu. Oke, berarti diingatkan ya, ngerjainnya kalau bisa pakai pulpen gitu, atau boleh pakai pensil tapi dengan catatan fotonya yang jelas, karena kalau pakai pensil kadang mantul cahayanya, jadi saya pas mau ngoreksi tuh susah gitu ya. Terus kalau misalkan mau pakai pulpen, usahakan jangan banyak tip teks gitu ya. Terus untuk yang kedua, penugasannya yang penting nggak berubah hari, saya tunggu sampai malam tuh, sampai 23.59. Yang belum mengerjakan tugas dikerjakan juga ya. Terus fotonya seperti biasa nanti dimasukkan ke Google Classroom. Nanti saya bikin form tugasnya. Saya belum masukkan memang, oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti tugasnya saya share di grup WA dalam bentuk PDF dan saya taruh juga di GCR. Yuk, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Bu. Ya? Udah, Bu. Sudah? Oke, sip. Berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dicatat materinya ya, karena itu untuk kebaikan kalian sendiri gitu. Bukan untuk saya, bukan untuk teman kalian, tapi untuk diri kalian sendiri gitu ya. Oke, saya tunggu nanti tugasnya sampai malam ini. Yang penting belum berubah hari gitu ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu, supaya tidak ada penumpukan tugas di mata pelajaran lain. Iya, sip. Berarti kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan. Yuk, sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Terima kasih semuanya yang sudah join sampai akhir ya. Semoga diberi kemudahan untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Kelas 8B sukses terus ya. Semangat nih mata pelajaran selanjutnya ya. Jangan ada yang ngantuk. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.